Oke, jadi masih kelanjutan dari course kemarin tentang eh, Analytics Engineering Bootcamp. Jadi selanjutnya kita akan bahas tentang asset compliance. Jadi minggu lalu kita sempat bahas tentang OLTP. Kelanjutan dari OLTP kita bahas tentang asset compliance yang akan diterapkan di OLTP gitu. Jadi apa sih asset compliance itu? Jadi kalau di OLTP itu konsistensi itu adalah kunci. Jadi kenapa masih banyak company dan organisasi yang masih pakai database dengan konsep OLTP itu karena dia tuh bisa memastikan kualitas data kita karena dia tuh konsisten. Data yang ada di source itu akan sama dengan apa yang ada di destination atau database kita itu. Oke, jadi di sini disebutkan bahwa strong konsistensi akan memastikan integritas transaksi data gitu. Kemudian satu transaksi itu harus dalam aset compliance nih, satu transaksi itu akan dipastikan dia tuh selesai dulu. Selesai itu bisa diartikan sukses atau gagal gitu. Jadi dipastikan selesai dulu baru ngerjain transaksi yang lain gitu. Untuk contohnya misal ada di use case bank gitu, aku mau transfer nih ke teman nilainya 50.000 gitu. Jadi harus dipastikan dulu transaksi ini sukses. Jadi temanku nerima uangnya itu keseluruhan. Jadi transfernya 50.000, nggak mungkin uh, uangnya tuh masuknya cuma 30 gitu, terus 20-nya gagal gitu. Jadi si asset compliance itu memastikan bahwa datanya, sorry bukan data, tapi transaksinya selesai atau nggak selesai gitu. Jadi antara berhasil atau gagal. Jadi 50.000 itu antara terkirim keseluruhan atau tidak terkirim keseluruhan. Gitu. Juga disebutkan di sini we don't want partial success. Jadi nggak bisa terkirim sebagian seperti yang dicontohkan tadi. Itu terus LTP system ensure this by being asset compliant. Jadi yang dimaksud dengan asset compliant itu dia itu bukan sebuah fitur yang ada di OLTP, tapi adalah aturan-aturan yang diterapkan di OLTP. Itu aturan atau rules gitu ya. Sebenarnya kita bahas tentang asset compliance-nya. Nah, asset compliance itu sebenarnya singkatan dari ya, automaticity, ada consistency, isolation, dan durability. Ini adalah aturan yang diterapkan di OLTP untuk menjaga kualitas data kita. Yang pertama ada automaticity, itu adalah memastikan bahwa satu transaksi ini terjadi dan atau tidak terjadi sama sekali. Itu di antara berhasil atau gagal. Gitu. Tidak ada yang di tengah-tengahnya. Gitu. Kemudian ada selanjutnya ada konsistensi. Jadi data yang ada di data source dengan yang ada di destination itu harapannya sama. Jadi di dalam proses konsistensi itu ada proses checking data gitu. Memastikan bahwa data yang masuk sama dengan data yang keluar. Nah, selanjutnya ada isolation. Isolation ini ketika ada multiple transaction yang berjalan bersamaan, itu harapannya dia nggak mempengaruhi satu sama lain. Jadi apabila misalkan ada 4 transaksi yang jalan bersamaan nih, apabila ada satu gagal, tiganya tuh nggak terpengaruh oleh yang satu ini. Jadi tetap bisa jalan. Sehingga tidak akan mengakibatkan kegagalan yang beruntun atau keberhasilannya pun nggak akan beruntun gitu. Jadi mereka tuh berjalan individu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada durability. Jadi transaksi yang sukses itu akan segera disimpan. Sukses itu seperti yang dibahas di awal tadi. Suksesnya bisa jadi berhasil atau gagal. Jadi ketika berhasil atau ketika gagal akan segera disimpan di sistemnya kita atau di database kita. Jadi tidak akan terpengaruh oleh sistem yang vulnerable. Misalkan misal uh, aku lagi transfer uang tadi, use case-nya bank ya, transfer uang ke teman terus tiba-tiba servernya down nih. Jadi itu dipastikan bahwa transaksiku berhasil dulu atau gagal dulu sebelum sistemnya mati gitu. Jadi nggak akan terpengaruh, nggak akan terkirim sebagian uangnya. Contohnya seperti itu. Ini tentang asset compliance. Kemudian kita punya diagram di sini yang akan menjelaskan use case-nya di uh, ini di bidang e-commerce. Ya. Jadi misalkan ada sebuah e-commerce,
dia punya aplikasi dari website, punya aplikasi dan punya website gitu. Kemudian usernya berinteraksi lewat website dan aplikasi gitu. Nah, data-data yang user kirimkan bisa jadi data transaksi atau mereka mau ngubah profil gitu. Itu diharapkan prosesnya smooth gitu ya, sangat cepat sehingga kita membutuhkan database dalam bentuk OLTP di sini yang akan mengakomodir kebutuhan user. Oke, terus di minggu kemarin disebutkan bahwa database OLTP itu dia menyimpan data yang structured atau semi structured gitu kan. Sementara kebanyakan aplikasi modern tuh biasanya ngirim data dalam bentuk JSON file. JSON, formatnya JSON gitu. Jadi, nah sementara JSON tuh biasanya bentuknya unstructured atau semi structured gitu kan. Jadi biasanya ada proses untuk memetakan dulu atau memproses data dari data JSON, kemudian ada proses normalisasi table sehingga uh, dapat disimpan dalam bentuk yang lebih kecil atau lebih sederhana, seperti yang ada di sini. Jadi entitinya tiap tiap item di sini tuh mewakili satu entity yang lebih sederhana gitu. Setelah diproses dari JSON file yang dikirimkan dari aplikasi yang berinteraksi langsung dengan user gitu. Kemudian ada beberapa contoh query atau action yang kira-kira akan sering dilakukan oleh user, di antara mungkin mereka mau update account, ganti alamat, atau ganti nomor rekening gitu. Kemudian mungkin mereka mau beli, itu ada order atau transaction, kemudian nambah di wishlist, dan sebagainya gitu. Termasuk login logout juga. Begitu. Kenapa pakai OLTP? Karena disebutkan juga di minggu kemarin bahwa transaksi di OLTP itu lebih cepat. Gitu. Nah, dia menyimpan data dalam bentuk raw. Misalkan di sini ada fungsi login, kita nggak mau kan kalau login ke suatu aplikasi itu text time-nya lama gitu. Misalkan kita butuh 5 menit untuk hanya login gitu. Udah keburu bosan kan. Belum transaksi udah nunggu lama gitu. Di 5, misalkan buat login aja 5 menit, kemudian untuk transaksi mau order aja 5 menit lagi, itu kan jadi buang waktu ya. Jadi diharapkan OLTP itu bisa mengakomodir fitur itu untuk memudahkan kita jadi lebih cepat untuk mengakses ke data kita. Oke, kemudian ya di sini ada multiple transaction, bisa jadi karena usernya bisa beli banyak barang gitu kan, diakomodir oleh OLTP. Terus fast response time, ada mungkin insert delete update operation, dan selanjutnya ada current data, atomicity, dan variety gitu. Ini adalah contoh di use case e-commerce. Oke, sebelum menutup materi di OLTP, kita akan review sedikit tentang query patterns atau query-query yang sering muncul di use case-nya OLTP. Biasanya digunakan untuk show current user profile di profile terkini gitu, based on customer login ID. Mungkin bisa juga buat cari kapan terakhir kali user login gitu. Kemudian atau untuk menunjukkan transaksi historinya pelanggan atau customer kita gitu, dan sebagainya. Jadi transaksi-transaksi yang sederhana gitu, seperti update juga, create juga, add. Oke, nextnya kita akan bahas tentang temannya OLTP, itu ada OLAP atau Online Analytical Processing gitu. Jadi apa bedanya OLTP sama OLAP? Kalau OLAP ini dia lebih efisien untuk memproses data yang besar, untuk big data. Disebutkan juga dia tuh bisa lebih oke untuk query yang analytical. Jadi query analytical itu query-query yang lebih kompleks bentuknya daripada query yang ada di OLTP. Juga saya sebutkan tadi bahwa yang ada di OLTP itu biasanya transaksi atau query yang sederhana. Gitu. Disebutkan di sini bisa lebih optimal untuk digunakan sebagai BI tools. Terus bentuknya, bentuk arsitekturnya dia columnar. Jadi menyimpan data itu dalam bentuk kolom seperti digambarkan di sini. Ya, datanya disimpan dalam bentuk kolom-kolom seperti ini. Terus lineage to read in relevant data. Begitu, oke. Nah, ini
Kalau di OLTP seperti yang disebutkan tadi, kita bahas sedikit bahwa OLTP itu lebih suka atau lebih optimal untuk menyimpan data yang tabelnya itu dinormalisasi. Jadi nyimpannya itu bentuknya kecil-kecil. Kita normalisasi jadi bentuk yang lebih sederhana, gitu kan. Nah, yang ada di OLAP itu sebaliknya. Jadi data yang udah disederhanakan tadi dibikin kompleks lagi, join-join lagi, sehingga jadi data set. Kalau di sini dicontohkan jadi data sales. Nah, data sales itu terbentuk dari join atau gabungan dari tiga table lain, yaitu ada customer, ada order items, dan order, mengalami proses normalisasi atau penggabungan sehingga menjadi table yang lebih besar, lebih kompleks gitu. Kenapa begitu? Uh, Biasanya sih OLAP tuh tadi disebutkan juga kan, dia lebih lebih optimal untuk BI tools atau lebih oke untuk kita bikin dashboard gitu. Karena datanya disimpannya bentuknya kolomner gitu kan. Jadi untuk mengakses data itu lebih spesifik untuk tiap-tiap kolom gitu lebih mudah dan lebih cepat. Biasanya proses denormalisasi ini kita akan membentuk satu table yang lebih kompleks, yang lebih besar, yang mengakomodir lebih komplit, informasinya lebih komplit daripada yang ada di table-table kecil seperti ini. Jadi harapannya kita tinggal select all gitu aja udah keluar semua gitu yang kita butuhkan. Daripada kalau di sini kan kita perlu join-join karena tabelnya bentuknya lebih sederhana. Oke, ya nextnya ada di sini ada beberapa contoh uh, produk yang pakai OLAP nih ya. Di antaranya ada BigQuery, terus yang kita pakai di sini ada Amazon Redshift, kemudian ada Postgres juga, ada Snowflake sama Fireflow. Oke, nah nih kalau tadi dijelaskan sedikit tentang penggunaan LTP gimana, terus penggunaan OLAP gimana, di sini kita ada diagram yang coba pengolesnya jadi lebih lengkap gitu. Jadi kalau tadi sama seperti tadi, uh, di sini ada use case e-commerce. Jadi e-commerce ini punya website dan aplikasi sebagai sarana usernya untuk berinteraksi. Kemudian karena dia butuh cepat untuk interaksi dengan aplikasi ini, dia disimpan database-nya dalam bentuk OLTP. Datanya cepat masuk gitu kan. Nah, kemudian kenapa kita masih butuh OLAP? Nah, OLAP ini dibutuhkan di sisi back end-nya. Jadi ada proses di belakang ini, misal ada tim data scientist, ada tim analytics engineer, atau data warehouse developer, ada tim BI gitu. Mereka ngambil datanya dari OLAP. Kenapa OLAP? Kenapa nggak langsung dari OLTP? Karena disebutkan di OLTP itu dia lebih optimal untuk proses yang sederhana. Sementara untuk kita misal untuk bikin dashboard atau BI analytics gitu, biasanya butuh query yang lebih kompleks gitu. Nah, query-query kompleks itu lebih mudah diproses ketika kita pakai database yang bentuknya OLAP, karena dia untuk kebutuhan analitika. Jadi ada proses duplikasi data atau ada yang bilang juga mirroring data. Intinya mentransfer data dari OLTP ke OLAP gitu. Nah, sumber dari OLAP selain dari OLTP bisa juga dari yang lain-lain juga, seperti mungkin ada pakai IoT, jadi dia pakai sensor gitu, ada CRM juga, atau dari aplikasi lain. Datanya masuk ke OLAP, kemudian setelah masuk ke OLAP ini bisa dikonsum oleh tim data scientist untuk bikin pemodelan, misalnya untuk bikin forecasting tentang ini kasusnya e-commerce mungkin barang-barang apa aja sih yang laku gitu kan. Terus kira-kira kalau barangnya cepat, misalnya ada expire time-nya gitu, dia bisa forecast atau meramalkan kapan nih kira-kira uh, ada luarsanya kapan, terus habisnya kapan, jadi kita harus nyetoknya berapa gitu. Atau kita bisa juga olah data itu dengan BI tools itu yang akan dibuat oleh tim bisnis analis atau BI analis gitu. Untuk memberikan feedback kepada user bahwa kita tuh punya data tuh ini aja. Kemudian bisa juga kita kasih rekomendasi kepada user do and don'ts dari data yang kita punya gitu. Seperti itu.
use case-nya penggunaan OLTP dan OLAP di kehidupan sehari-hari.